Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five Chemistry. Di video kali ini, saya membahas lagi beberapa soal tentang laju reaksi. Di video-video sebelumnya tuh, kalau kalian nanti main ke channel ini, ada juga saya bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu, soal-soalnya ada beberapa ya. Lalu juga ada video pembahasan tentang bagaimana cara menentukan atau menghitung nilai order reaksi, order per reaksi masing-masing maupun order reaksi total, bagaimana menghitung nilai konstanta lajukannya, satuannya, atau juga persamaan laju reaksinya. Nah, itu semua berdasarkan tabel data percobaan. Ya, jadi kalau butuh pembahasan soal-soal tentang itu boleh main ke situ ya. Nah, jadi di sini video kali ini anggap sajalah tambahan soal ya, tambahan latihan soal tentang laju reaksi. Karena di sini juga ada tentang order ya, walaupun berbeda tipe. Jadi berbeda variasi soal walaupun sama yang ditanyakan ya. Lalu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi juga, tetapi berbeda faktor gitu. Ya, jadi anggap saja ini variasi soal yang akan tentunya kalau makin paham ya mengerjakan berbanyak variasi berarti pemahamannya akan makin bagus. Oke, nggak usah lama-lama lah ya, langsung saja saya mulai ya. Ini ada 4 soal. Di slide pertama 2 soal, slide kedua juga 2 soal. Oke, langsung saya mulai dari soal nomor 1. Nah, katanya kalau kenaikan suhu 20 derajat Celcius, setiap naik 20 derajat Celcius, lajunya jadi 3 kali lebih cepat dari semulanya. Nah, dicobalah katanya kan, dilakukan percobaan pada suhu 20 derajat Celcius berlangsung 9 menit. Nah, berapa menit kah? Nah, berapa lama kah laju reaksi itu kalau dilakukan pada suhu 80 derajat Celcius? Ya, yang pasti lebih cepat dari 9 menit ya, karena kan kalau suhunya naik, lajunya juga makin cepat. Nah, bagaimana cara menyelesaikan atau menjawab atau pembahasan tentang soal seperti ini? Saya akan pakai 2 metode ya. Yang pertama pakai rumus, ini saya kasih di sini. Dan yang kedua pakai logika ya, istilahnya ya. Oke, nah ini pakai rumus. TA ini adalah waktu yang ditanyakan ya pada suhu akhir. Lalu 1 per delta V. Delta V di sini berapa kali kenaikannya? T adalah suhu akhir, T0 suhu mula-mula, delta T kenaikan suhunya setiap berapa derajat, dikali ini T0 waktu mula-mula. Nah, kita masukkan saja ke rumus lah ya. Ini jadi jawabannya ya. Nah, ini cara pertama. Jadi TA itu T yang ditanyakan pada suhu 80 derajat itu. 1 per delta V itu yang ini. Menjadi berapa kali dia naik lebih cepat? Sepertiga kali ya. Pangkat T itu adalah T target 80 derajat. T mula-mula nih 20. Nah, di delta T ini adalah kenaikan suhunya setiap berapa derajat. Nah, gini. Dikali T mula-mula. T mula-mula 9 menit ya. Sudah, tinggal masukin hitungan-hitungan matematika ya, standar ini. 80 kurang 20 itu 60. 60 bagi 23. 3 kali 9 menit. Ini 1/27 kali 9 menit. Berarti 1/3 menit ya. Beres. Langsung dapat jawabannya. Yang C ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau nanti ada ulangan soal seperti ini, bisa aja pakai logika ya, nggak perlu pakai rumus-rumus kalau takut rumusnya lupa gitu ya. Nah, gimana caranya? Kita kan 20 derajat naik-naiknya kan. Nah, tadi katanya kalau ke sini naik 3 kali lebih cepat, 3 kali lebih cepat, 3 kali lebih cepat. Nah, kalau di sini katanya 9 menit, 3 kali lebih cepatnya adalah 3 menit. 3 kali lebih cepat dari 3 menit, 1 menit. 3 kali lebih cepat dari 1 menit, 1/3 menit. Nah, beres. Sama hasilnya. Oke, begitulah cara mengerjakan soal nomor 1 ya. Lanjut ya ke soal nomor 2. Ada reaksi katanya yang berlangsung 2 kali lebih cepat kalau suhunya naik 10 derajat. Nah, dilakukan percobaan pada suhu 20 derajat Celcius, reaksi berlangsung dengan laju segini. 2 kali 10 minus 3.
berapa laju reaksi yang terjadi kalau suhunya 50 derajat Celcius. Sama ya, lebih cepat pasti kalau suhunya naik ya, dan lajunya pasti makin besar. Nah, jadi ada pakai rumus, ada pakai ini pakai konsep juga. Nah, pakai rumus seperti apa? Di sini ada nih. Kalau tadi T waktunya, di sini V-nya ya, lajunya. VA, jadi laju akhir itu adalah delta V pangkat T min T0 per delta T kali V0. Mirip lah kayak tadi. Ya. Pakai yang versi rumus. VA itu yang ditanya, V pada suhu akhir. Delta V itu kenaikan berapa kali? Jadi 2 kali ya. Pangkat T min T0. T targetnya adalah ini ya, 50 kan? 50 derajat ya. Lalu T mula-mulanya 20 yang ini. Lalu setiap kenaikan berapa derajat? 10 kali V mula-mula. Oke, masukin angkanya. 2 pangkat 50 kurang 20 itu 30. 30 bagi 10 3 ya. Kali V0 nya berapa nih? 2 kali 10 minus 3. Nih. Udah, ini berarti 2 pangkat 3 ya, 8 kali 2 kali 10 pangkat minus 3. Berarti ini 16 kali 10 pangkat minus 3. Oh, tidak ada opsinya, berarti kita ubah 1,6 kali 10 pangkat minus 2 mol per liter per second atau molaritas per second. So, dapatlah opsi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, kalau pakai cara konsep, ya, cara logika bagaimana? Ya kan awalnya dia coba di suhu 20, naiknya kan 10-10, berarti 30, 40, 50 kan. Nah, katanya setiap naik 10 2 kali lebih cepat, 2 kali lebih cepat, dan 2 kali lebih cepat. Di 20 katanya 2 kali 10 pangkat minus 3. Nah, kalau lebih cepat 2 kali berarti 4 kali 10 pangkat minus 3. Lebih cepat 2 kali lagi ya 8 10 pangkat minus 3. Lebih cepat lagi 16 kali 10 pangkat minus 3 atau 1,6 10 pangkat minus 2. So, sama kan? Ya, tergantung lah kalian mau memilih versi yang bagaimana. Oke? Itu cara mengerjakan, menentukan ini ya, menentukan waktunya dan juga menentukan lajunya. 2 soal lagi. Nah, yang ketiga, jika konsentrasi A dinaikkan 3 kali katanya, pada konsentrasi B tetap, laju menjadi 9 kali lebih cepat. Tapi jika A dan B masing-masing ya nih dinaikkan 3 kali, lajunya menjadi 27 kali lebih cepat. Nah, berdasarkan data seperti ini, bagaimana cara menentukan persamaan laju reaksinya? Oke, mudah ya, nggak usah takut. Nah, di sini ada 2 kali jika ya, jika saya akan buat 2 persamaan ya, menggunakan 2 kali jika itu. Nah, jika yang pertama ya, konsentrasi A dinaikkan 3 kali pada konsentrasi B tetap. Kalau dikatakan B tetap, anggap saja pangkat 0 atau nggak usah ditulis. Ya, jadi untuk yang data pertama itu V sama dengan K-nya saya nggak tulis ya. Konsentrasi A, anggap aja pangkat X ya. Nah, V-nya katanya 9 kali. Oke, 9 aja tulis. Yang A-nya kalau katanya dinaikkan 3 kali, tulis aja 3 di sini. Pangkat X. Dapat kan? X sama dengan 2. Beres. Oke, dicoba lagi ya. Yang kedua. Nah, jika yang kedua ya, A dan B dinaikkan 3 kali masing-masing gitu ya. A naik 3 kali, B naik 3 kali. Laju menjadi 27 kali lebih cepat. Nah, ini kan V sama dengan A pangkat X, B pangkat Y. Nah, katanya V-nya 27 kali. Ya. A-nya 3 kali kan masing-masing. B-nya juga naik 3 kali. Pangkat Y. Oke, kita bisa masukkan X-nya 2 ke sini. Jadi 27 sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat Y. Nah, ini kan kita matematis ya. Jadi 27 dibagi 3 kuadrat ini kan 9, berarti 3 ya. 3 sama dengan 3 pangkat Y. Maka didapatlah Y sama dengan 1. Beres. X-nya 2.
Y-nya 1. Jadi opsi yang tepat itu adalah yang ini pencet X-nya 2, A-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 1 ya, berarti yang B ya. Gitu caranya ya, menjadikan kata-kata ini, kalimat-kalimat jika-jika ini menjadi persamaan begini ya. Yang terakhir, ada wadah katanya volume 2 liter, dimasukkanlah 0,8 mol gas fosgen COCl2. Terurailah gas fosgen itu ya menjadi karbon monoksida dan klorin ya, COCl2 nih, CO dan Cl2. Nah, waktu dicek setelah 10 detik berlangsung, gasnya sisa 0,2 mol. Nah, jadi dari data-data ini tentukanlah laju peruraian gas fosgen, pembentukan gas CO2, gas Cl2. Ingat ya, laju reaksi kalau yang di kiri itu berkurang, di kanan bertambah. Makanya di sini terurai kan berkurang ya. Ini terbentuk yang kanan, makanya bertambah. Oke, cara mengerjakan soal seperti ini. Yang pertama, tulis ulang reaksinya. Dan pastikan reaksi itu sudah setara ya. Nah, ini kebetulan sudah setara. Lalu, buat keadaan mula-mulanya, yang bereaksinya berapa, lalu sisanya berapa. Katanya kan volume 2 liter ada 0,8 mol gas fosgen mula-mulanya. Nah, ini belum ada karena belum ada yang bereaksi. Lalu setelah 10 detik gas tersebut tersisa 0,2. Nah, fosgennya itu bersisa nih 0,2. Ya, hasil akhirnya dia bersisa. Berarti yang bereaksi kan 0,6. Nah, ini kita harus hati-hati di sini karena di bagian inilah perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Kebetulan koefisiennya 1-1 semua. Maka di sini jumlah molnya juga sama 1-1 semua. Nah, tinggal turun. Nah, untuk laju reaksi kita pakai yang R ya, yang bereaksinya ya. Oke, lalu kita mulailah menjawab yang A. Nah, V CO Cl2 ya, ini besar O nya, fosgen. Oke, nah yang di kiri itu biasanya diberi tanda negatif ya. Negatif itu cuma menunjukkan berkurang ya. Jadi minus. Nah, ini kan 0,6 ya. Ini masih dalam mol. Hati-hati ya. Dia harus konsentrasi. Laju itu adalah konsentrasi per mol. Per second, sorry. Jadi 0,6 bagi volumenya 2 liter. Nah, jadi di sini 0,6 per 2 liter dibagi waktunya 10 detik. Nah, oke. Jadi ini didapatlah. Ini kan 0,6 bagi 2 itu 0,3 ya. 0,3 per 10 berarti 0,03 M S-1 atau M per S. Ya, saya buat di sini ya. V itu sama dengan konsentrasi per detik ya, second. Sudah, kalau satu sudah diketahui, yang lain bisa diketahui lah ya. Kebetulan ini sama-sama 0,6 semua ya, maka bisa dipastikan V terbentuknya CO sama juga dengan 0,03. Maka V pembentukan gas Cl2 pasti sama dengan 0,03. Kebetulan aja ya. Oke, jadi begitulah adik-adik tambahan soal latihan untuk laju reaksi ya. Mudah-mudahan semakin memantapkan pemahaman kalian tentang laju reaksi ini. Oke, maaf kalau ada salah-salah, typo atau kekurangan atau masalah di sound. Yang penting konsepnya dapat lah. Oke, cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry ini ya. Sampai jumpa dan bye-bye.